Tangis Vanessa Angel pecah pada sesi pembacaan pledoi atau pembelaan atas kasus penyalahgunaan zat adiktif yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin. Artis FTV yang baru punya bayi mungil yang kini berusia 3 bulan itu tak kuasa kala memohon agar dirinya dibebaskan dari semua tuduhan penyalahgunaan obat penenang. Apalagi pada pledoi kemarin, ia secara terbuka mengaku sama sekali tak mengetahui jika obat penenang yang dikonsumsinya masuk dalam kategori obat terlarang. Batinnya meronta, hatinya tersayat sembilu kala harus membayangkan bagaimana jeruji besi menunggunya di ujung keputusan sidang kelak. Apalagi bayi mungilnya yang baru berusia 3 bulan masih dalam fase menyusui. Ia tak bisa membayangkan bagaimana nasib sang buah hati jika kelak majelis hakim justru tetap memvonisnya bersalah. Yang terus dirawat dan dijaga oleh orang tuanya. Saya mohon. Meski punya masa lalu yang kelam, terjerat kasus prostitusi hingga frustasi akibat masalah pribadi hingga nekat meminum obat penenang. Bagaimanapun, nurani putri sulung Dodi Sudrajat ini tetap tak kuasa kala harus meninggalkan bayi mungilnya. Derita Vanessa makin getir tatkala ia justru tengah menghadapi ujian ekonomi yang berat. Bibi diketahui usahanya tengah lesu, sementara Vanessa juga tengah sepi pekerjaan di dunia hiburan. Ujian hukum pada saat yang sama lilitan ekonomi membuat takdir hidup Vanessa dan Bibi pun makin nelangsa. Maka tak heran, saking tak kuasanya menahan begitu beratnya hidup, Bibi nyaris tak bisa berkata sepatah pun saat di hadapan media. Kisah Okan Cornelius dan Melissa Chi mantan istrinya tentu membuat pasangan manapun mengelus dada. Baru 2 tahun mengarungi samudera kehidupan, biduk rumah tangga mereka kandas. Hubungan mereka kini memanas. Kabar saling lapor ke pihak berwajib pun jadi menu pasca jadi mantan suami istri. Okan dilaporkan ke Polsek Limo Depok atas tuduhan pencurian barang. Sementara Lisa Chi dilaporkan Vivian mantan istri pertama Okan atas dugaan penganiayaan anak. Isu penganiayaan anak memang mencuat ketika proses perceraian Okan dan Lee berlangsung. Panasnya perceraian Okan dan Lee sejatinya bisa diendus sebelum saling lapor itu terjadi. Ketika itu, Lee mengaku mengalami perlakuan gak menyenangkan saat diusir Okan dari rumahnya. Lee juga mengaku mengalami KDRT saat akan mengambil barang-barangnya. Tapi hal berbeda diungkap Okan yang mengaku punya bukti rekaman CCTV dan saksi kunci atas kejadian yang disebut Lee sebagai KDRT. Membuat opini publik ini KDRT bukan ya posting-posting seperti itu. Ya padahal itu dia bilang dia tenang pintu. Sama sekali nggak tenang pintu. Untuk persisnya plastik ini jatuh pasti tangga. Dari kamar atas turun ke dapur itu plastik jebol karena keberatan. Itu gue lihat sendiri. Makanya kena kaki berdarah. Dan gue KDRT mukulin jempol kaki, masa begitu-begitu ya KDRT apaan? KDRT buka gitu. Masa mukulin kaki orang kan nggak mungkin. Saling tuding antara Okan dan Lee pasca perceraian gak mungkin diselesaikan di media. Penyelesaian kasus mereka cuma bisa dilakukan oleh aparat hukum dan di depan meja hijau. Tapi akan Selamat malam pemirsa, kita kembali lagi di Call Me Mel. Kring kring, halo. Masih ada Lisa Blackpink. Iya, halo pemirsa, ketemu lagi sama Lilis Blackpink. Lilis Blackpink dan juga ada saya Es Pisang Ijo. Terang bener buset dah. Tapi nggak apa-apa, Cika masih nemenin karena Melanie masih belum bisa hadir. Insya Allah minggu depan sudah bisa berkumpul kembali. Amin. Ya. Dan kita lanjut ke berita selanjutnya tentang kabar kedekatan Ririn Ekawati. Dan juga John Ibnu Jamil. Aduh, gue sih berharap nih dua-dua kawan kita bisa segera ya. Selamat, semoga hubungannya langgeng ya. Bener banget. Soalnya udah ada ini, liburan bareng kalau fotonya. Betul. Oke. Selain itu juga ada pasangan yang baru aja jadian, ada Dul sama TB. Tisa Biani lah, repot. Soalnya Bunda Maya bilang TB. Wah, seseru apa sih mereka kalau pacaran gitu? Kita lihat aja langsung ini cuplikannya.
inisial Ririn itu ya gitu dia ngomong sih. Ya enggak, dia ngomongnya gitu. Ngomong inisial tapi dia sebutin namanya. Jadi terus kalau lagi kita berhenti, Ibnu kan suka sendiri gitu, cie gitu. Biasanya kan Tapi pas kamu tanya kan kamu tanya, bener nggak? aku tanya bener nggak? Ya nanti lagi itu kan. Bisa enggak gitu ngomongnya juga. Dia juga belum apa namanya, Abu-abu bang, abu-abu. belum Nggak mau jelas. jawab, bisa iya bisa nggak gitu. Tapi terakhir gue lihat Ibnu makin sering senyum gitu. Mohon semuanya serius karena berikut ini ada berita yang cukup menegangkan tentang Mang Ade Londok yang viral karena promoin Odading Mang Oleh yang rasanya banget. Berkat keviralannya ia diundang ke TV-TV, namun katanya Mang Ade ini kepentok nih, katanya nggak bisa jaga sikap lantaran bercandain Bang Malih yang sedang tidak dalam keadaan ingin bercanda. Jadi kayak bete-betean, selek-selek. Nah gitu ya, harusnya sebaiknya menjaga attitude kayak aku ya. Ya kan senior? Tua dong gue. Selanjutnya ada kabar dari Via Valen yang dikabarkan menjiplak katanya lagunya sama kayak penyanyi Korea gitu. Ayu ya. Via Valen sih udah minta maaf tapi kabarnya itu masih tetap diperkarakan. Nah seperti apa beritanya kita langsung lihat aja. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Sempat viral gegara berhasil mempromosikan Odading dengan gaya yang gak biasa, Ade Londok ini malah jadi bahan julitan netizen. Gimana gak dijulitin coba? Baru aja jadi artis pendatang baru, pria yang kerap disapa Bang Ade ini malah sombong dan gak bisa menjaga sikap. Lihat aja video Bang Ade pas nyamperin pelawak senior Malih di sela-sela syuting. Niat pengen ngajak bercanda Malih, Bang Ade malah terkesan maksain dan gak sopan ke pelawak yang usianya 71 tahun itu. Alhasil, candaan Bang Ade itu dicuekin habis-habisan sama Malih. Mau dicalonkan abang menjadi ketua RW. Hidup Bang Malih. Sikap dingin Malih disebut-sebut karena geram sama Bang Ade yang bahasanya kasar. Apalagi baru-baru ini Bang Ade juga ketahuan marah-marah dengan bahasa kasar sama pemotor yang gak sengaja lewat di depan mobilnya. Netizen pun akhirnya ikutan marah dan rame-rame komen julid nilakit di akun media sosial Ade Londok. Ade disebut star sindrom dan gak sadar diri.
Kalaupun itu Ma'ade melakukan kesalahan, kepada netizen semua, para penggemar Ma'ade mohon maaf, Ma'ade keluarnya bahasa itu, tapi bahasa itu dalam bentuk kekhawatiran Ma'ade melihat anak kecil duduknya nggak pas gitu di motor. Dibanjirin hujatan netizen, Bang Ade kelihatan kaget plus sedih banget tuh guys. Maklum, sebelumnya kan dipuja-puja. Kini, Bang Ade pun berjanji bakal memperbaiki sikapnya dan meminta maaf sama pemotor yang udah ia maki-maki. Hayo, jangan diulangin lagi ya Bang. Ma'ade akui sekarang Ma'ade mungkin kedepannya akan jauh lebih baik lagi untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Untuk itu Ma'ade sekarang juga harus segera bertransformasi walaupun di konten, di YouTube, di TV Ma'ade bertransformasi ke bahasa Indonesia mungkin. Kasus plagiat Via Valen agaknya belum selesai pemirsa. Meski Via sudah men-take-down video klip lagu terbarunya berjudul Kasih Dengarkanlah Aku dari platform berbagi video YouTube. Tapi kehebohan itu belum juga selesai. Ya, kemarin akun Via emang diserbu K-popers khususnya fans IU, artis dan penyanyi asal Korea Selatan. Temui kemarin pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur ini enggan berkomentar banyak terkait kasus plagiat yang menimpa dirinya. Via cuma berharap persoalan ini bisa cepat selesai. Tanggapannya lagi nggak pengen ngomongin itu Mbak, takut salah. Salah ngomong maaf banget ya, maaf. Ya, Tapi jadi kepikiran terus nggak sih Kak? pikiran pasti sih Mbak. Via Valen gak cuma minta maaf karena belum bisa bicara banyak. Ia juga minta maaf pada IU, fans IU, dan K-popers pada umumnya atas kelalaiannya merilis video klip itu. Tetapi netizen agaknya masih belum terima saat Yuda Dadali, sang pencipta lagu, justru menuding netizen Indonesia lebih membela artis luar negeri.